Isa, diajarkan oleh Nabi Isa, bahkan terjemahan-terjemahan ada pada diri mereka. Apakah mereka beriman? Tidak. Maka Al-Quran mengatakan fariqan haqqa alaihimud dalalah. Mereka memang sudah pantas untuk ke neraka jahanam. Maka Al-Quran mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kenapa bisa demikian? Ya, ulaika hum syarrul bariyah, karena mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kalau ditanya kepada monyet, monyet, Tuhan menginginkan kamu itu untuk beribadah sujud. Monyet tidak menerima. Kenapa? Monyet tak berakal. Tapi kalau mereka ini, manusia makhluk yang pura-pura jadi manusia, lu diminta untuk sujud beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Mendengar enggak? Mendengar. Tahu enggak kalau Yesus itu pernah sujud dalam beribadah? Tahu. Tahu enggak kalau Abraham, Ishak, Yakub itu sujud dalam beribadah? Tahu. Terus kenapa mereka tidak mau sujud? Ya itu tadi, karena lebih cinta kepada syahwat. Fa'alhamaha fujuraha. Dia jatuh ke situ, bukan jatuh kepada ketakwaan. Maka sekali lagi Al-Quran mengatakan, jangan menyalahkan aku. Aku sudah menorehkan, wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran semuanya sudah berikan ke atas muka bumi ini. Wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Tapi sebagian dari mereka kemudian memang pantas untuk sesat, memang pantas untuk neraka. Padahal aku maha pengampun, padahal aku maha pengasih, padahal aku maha penyayang. Tapi mereka lebih cinta kepada syahwat daripada kebenaran hakiki. Saya kira begitu sebagai penutup khutbah Jumat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bernilai edukasi kepada kita semua. Silakan. Sholat Jumat Minggu ini. Oh, minggu, sorry. Minggu, jangan salah ngomong nanti di framing lagi. Sorry. Katanya gerunda yang sangat besar ngomong aja salah-salah kan gitu. Seperti itu. Satu lagi gerunda yang sangat besar. Gini kan. Ketika para nabi atau utusan Tuhan ini memperkenalkan Tuhan yang memang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia seperti itu kan, sama halnya ketika Yesus mengatakan kamu tidak akan pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak akan pernah kamu lihat. Kemudian di para nabi-nabi lain dikatakan bahwa Tuhan Allah ini sebab tidak ada yang seperti engkau, katanya, artinya memang seperti yang diajarkan oleh Islam ya, di Islam seperti itu ya, sama gitu para nabi ini. Nah kemudian ada kelompok-kelompok, saya juga nggak tahu nih kelompok mana gitu ya. Ada kelompok yang memang luar biasa, dia bilang, oh Tuhannya harus kelihatan. Saya ingin menyembah Tuhan yang kelihatan. Kalau bisa Tuhan ini 1, 2, 3, 4, main keroyokan Tuhannya gitu. Nah, bagaimana dalam hukum Islam atau dalam hukum para nabi dari Musa, semuanya dari Yesus, Isa alaihissalam tentang pengajaran tauhid ini, apakah mereka juga mengajarkan ajaran tauhid seperti itu? Silakan. Iya. Jadi ketika kita berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, kaidah akalnya dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Jadi yang muncul kemudian adalah bagaimana mungkin meja bisa menerawang keberadaan tukang yang membuat meja tersebut. Sama ketika kita berbicara tentang yang menciptakan kita. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya sendiri. Jadi nafsu itu bisikan. Apa yang kita bisikkan dalam hati kita itu diketahui oleh Allah. Yang ada di sini adalah kita yang kudu menyembah kepada Allah. Allah yang kudu tahu kita. Bukan kita yang tahu Allah. Karena Allah itu adalah pencipta, Khalik. Kita yang harus diketahui oleh Allah. Apa hajat kita, apa kebutuhan kita, Allah yang harus tahu, karena kita ini makhluknya, kita ini ciptaannya. Bukan kita yang harus tahu Allah itu seperti apa. Bukan. Karena setiap dimensi dalam kehidupan kita
Apapun itu sudah diketahui oleh pencipta. Bahkan pencipta mengatakan, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhan lebih dekat kepada kalian wahai manusia daripada kalian kepada urat leher kalian. Nah, kalau sudah kayak begitu, lalu bagaimana menggambarkan keadaan ini? Maka Al-Quran mengatakan di dalam surah Fussilat ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Quran mengurai sebuah keadaan yang absolut. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Pencipta langit dan bumi menyatakan kebesarannya melalui seluruh penjuru. Artinya gini, ketika ada jejak binatang memberikan pesan kepada orang yang berakal bahwa binatang itu ada. Kenapa? Buktinya jejaknya ada. Bukti bahwa binatang itu ada. Salah tidak kalau orang itu mengatakan, ah binatang itu nggak ada, karena dia tidak melihatnya. Tapi jejaknya ada. Maka orang yang mengatakan itu salah, itu adalah orang yang tidak menggunakan akal sehat. Jejak binatang ada, bukti bahwa binatang itu ada meskipun kita tidak melihat binatangnya. Bagaimana dengan proses pencipta langit dan bumi ini? Ketika Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq, aku kemudian memperlihatkan tanda-tanda kalau aku itu ada. Dengan cara apa? Alam semesta ini. Tengok bagaimana langit ditinggikan. Siapa yang membuat itu? Negara mana yang telah membuat ini langit? Siapa yang menurunkan hujan? Bencana baru-baru ini siapa yang mengadakan? Tuhan mengatakan, aku memberikan jejak-jejak keberadaanku. Itu. Adanya hujan, adanya siang, adanya sungai, adanya gunung, adanya laut. Wa fi anfusihim, bahkan adanya dirimu, bukti bahwa adanya aku. Sekarang kita lihat. Ada orang masuk ke rumah sakit. Ketika dia masuk ke rumah sakit, diperiksa dengan komputer. Setelah keluar kemudian komputer mengatakan bahwa usus Anda itu di dalamnya ada garpu 2 nyangkut. Dia nggak sadar, ternyata di dalam ususnya itu sudah bertumbuh kanker atau tumor ganas. Selama ini produksi yang ada dalam perutnya, dia nggak tahu menahu tentang itu. Lalu yang tahu siapa? Itulah Allah. Wa fi anfusihim. Bahkan kita tidak tahu 3 senti dari bibir, dari cincin anus kita itu kita nggak tahu bagaimana model usus kita. Bagaimana usus di dalam, bagaimana limpa kita di dalam, bagaimana empedu yang kita ada di dalam. Kita tahu nggak itu semua? Tidak. Lalu yang mengurusi itu, itulah Allah. Maka Allah mengatakan, wa fi anfusihim, aku memberikan kemudian tanda-tanda keberadaanku pada diri lo. Jadi lo mengenal diri lo, lo tahu aku itu siapa. Jadi adalah hal bodoh ketika mau mencari Tuhan. Mana Tuhan itu mana? Emang lo pikir Tuhan itu makhluk? Segala sesuatu di bumi ini yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, itu bukan Khalik, itu ciptaan sang Khalik, itu makhluk. Jadi bagaimana mungkin sesuatu itu bisa kita lihat kalau dia itu adalah Khalik? Itu nggak mungkin. Nah, ada hal di dalam kitabnya saudara kita Yahudi yang mengatakan begini, di dalam Yesaya 29. Saya menarik membaca dalil itu. Kenapa? Karena dikatakan bahwa celakalah orang yang itu istilahnya, yang menyembunyikan kemudian kebenaran rancangan-rancangan Tuhan. Saya bacakan gini. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Yang pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita?
Dan siapakah yang mengenal kita? Dia menganggap bahwa ada Tuhan yang melihatnya, sehingga dia melakukan kemaksiatan pada gelap malam. Nomor 16-nya dari Yesaya 29 itu mengatakan begini. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang apa yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Nah, inilah yang terjadi. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah yang telah menciptakannya itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Allah itu fiktif. Allah yang disembah umat Islam itu ya hanya ilusi, halusinasi. Inilah yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 29 ini. Dikatakan bahwa betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Kalau bagi mereka, jawabannya sama. Ciptaan anak Maria itu mereka setarakan, sehakikatkan dengan pencipta. Jadi periuk mereka sehakikatkan dengan tukang periuk. Mereka memutarbalikkan fakta. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka memutarbalikkan fakta kebenaran. Mereka memutarbalikkan segala sesuatu. Tanah yang dibentuk oleh tukang periuk, mereka katakan ini adalah tukang periuk yang menjadi periuk, bereksegesis menjadi periuk. Bahkan mereka berkata, yang membentuknya, yang menciptakannya itu tidak tahu apa-apa. Gila tidak? Dia maunya Tuhan itu wujud seperti manusia. Celakanya ketika jadi manusia, manusia ini tidak tahu apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sedangkan Tuhan yang maha goib mereka ingkari, disebabkan karena matanya itu tidak bisa melihat Tuhan tersebut. Nah, ini saya katakan kepada saudara bahwa dalam ajaran agama Islam, pencipta langit dan bumi itu memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keberadaannya di segenap penjuru dan juga pada diri kita ini. Satu, di dalam diri kita ruh. Dari sejak lahir kita bersama-sama dengan ruh. Sampai kita nanti pindah alam masih bersama dengan ruh. Tapi apakah kita mengenal ruh kita? Tidak. Kenapa bisa? Karena Allah mengatakan, aku titipkan serpihan cahayaku. Berarti ruh yang ada pada diri manusia, serpihan cahaya bias dari kemahakuasaan Allah. Aku titipkan cahaya kesempurnaanku yang maha hidup untuk menghidupi kalian. Di dalam Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selamanya akan berdiam dalam diri manusia. Berarti yang ada pada diri kita yang kita tidak kenal ini, itu adalah serpihan cahaya ilahi. Kalau Anda ingin mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi, kenali dulu rohnya. Apakah Anda sudah mengenal roh Anda? Kalau Anda sudah mengenal roh Anda, hebat. Hebat ente. Hebat ente itu. Dalam tataran Islam Anda sudah menjadi seorang waliullah. Kalau Anda sudah mengenal roh Anda. Tapi apakah betul Anda sudah mengenal roh Anda? Tidak. Dengan demikian cukuplah kaidah Islam. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku menitipkan keberadaan kebesaranku di segala penjuru dan di dalam dirimu sendiri. Jadi tidak perlu kau cari aku, karena aku sudah ada nyata. Aku nyata. Nyata aku itu. Tapi kamu tertutup matamu untuk melihat itu. Makanya disebut kafir. Tunjukkan satu orang Kristen di muka bumi ini yang sudah mengenal rohnya. Saya mau tahu, apakah betul ada di antara mereka sudah mengenal rohnya? Busung dada, tolak pinggang, nunjuk-nunjuk sana sini. Kalian itu tidak tahu apa-apa, saya yang paling berkuasa. Giliran ditanya, emang lu udah tahu, kenal enggak dengan roh yang ada dalam dirimu lo? Yang dalam diri lo itu, kenal enggak? Enggak kan? Iya, kamu itu cuma sebongkah daging yang dikasih cahaya serpihan dari ilahi. Habis itu kau ngomong sombong. Sampai-sampai sombongmu kau tolak pencipta yang benar. Kau menyembah kepada ciptaannya.
Makanya kau kekal di neraka. Tuhan menitipkan serpihan berupa cahaya. Apa itu? Roh pada diri lu. Tapi kamu mematikan cahaya itu. Tuhan menitipkan serpihan cahaya berupa akal. Tapi kau meredupkan cahaya itu sehingga kamu buta. Makhluk pun kau tuhankan. Umat Islam anteng. Mereka sadar bersama dengan Tuhannya. Kemanapun umat Islam bersama dengan Tuhannya. Kenapa? Tuhan memberikan kemudian chip di dalam diri manusia berupa akal dan roh. Jadi manusia nggak bisa lolos. Kenapa? Ya, Tuhan ada tombol pada diri kita. Tinggal di tombol, tap, gila kita. Kalau cahaya akal dimatikan, tak, jadi gila, stroke dan seterusnya. Kalau cahaya roh, tak, dimatikan, mati kita, tertinggal meninggalkan jasad. Selesai. Apakah kita bisa menahan kematian? Tidak bisa. Kenapa bisa demikian? Karena roh bukan milik kita. Roh itu adalah serpihan cahaya kebenaran Allah, keadaan Allah. Jadi kalau Allah sudah minta inna lillah wa inna ilaihi rajiun, tak ada urusan. Pokoknya kalau saya sudah mau mengambil rohku, hakku udah selesai. Mati lo, mati. Sudah gitu sombongnya minta ampun. Udah diajari Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad. Masih juga sombong. Wah, kamu beda. Kita kan Tuhan kita juru selamat, kita turun ke pret. Apa-apaan? Juru selamat lu sudah ada pada diri lu. Apa itu? Roh lu dan akal lu. Itu juru selamat lu. Kalau lu bisa menemukan kebenaran pada akalmu, pada rohmu, udah, lu selamat. Oh, juru selamat anak orang. Ada-ada aja. Juru selamat lu, diri lu sendiri. Makanya dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Makna, apa maknanya tuh? Mengenal engkau, mengenal roh yang ada pada diri lu sendiri, mengenal akal lu sebagai manusia. Makanya diperintahkan kasihilah Tuhanmu dengan akal, karena dengan akal kamu bisa mengenal Tuhan lu. Kucluk. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itulah umat Islam. Kenapa mereka sujud? Karena mereka takut dengan Tuhannya. Mereka segan dengan Tuhannya. Untuk sekedar mengetahui ruh yang menempel pada jasadnya aja nggak bisa. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu ibadahnya semalam-malaman sampai bengkak kakinya. Kenapa? Karena dia tahu ruh itu apa. Dia tahu cahaya yang ada pada dirinya itu apa. Dia bersama dengan Tuhannya. Inni ma'akum. Maka murni manusia yang berakal itu tidak hidup dengan sendirinya. Kata Yesus, dia selalu menyertai aku. Dia tidak akan membiarkan aku seorang diri. Dia menyertai aku. Begitu juga orang beriman. Dia tidak akan merasa sendiri. Dia bersama dengan Tuhannya. Maka hanya ada satu hakikat yang ditakuti oleh mereka orang beriman, yaitu Allah. Tak ada yang lain. Makanya orang Islam itu sedikit-sedikit jihad. Karena nggak pernah takut. Selain daripada Allah. Tidak ada yang ditakutinya. Bukan seperti orang pengecut. Dia melakukan dosa, orang lain yang harus jadi korban. Kenapa harus pakai perantara? Gak perlu. Lawang Tuhan sudah menitipkan nih. Kau menemukan aku gak? Ya, pelajari siapa diri lu. Dari mana lu datang? Untuk apa kamu datang? Dan mau kemana kau pergi? Disitulah aku. Cari aku di situ. Pakai kaidah ihsan. Sembahlah aku seakan-akan engkau melihat aku. Akan tetapi jika kamu sadar pada level kau tidak melihat aku, ketahuilah aku melihat engkau. Jadi buat apa kau menyembah benda? Buat apa kau menyembah makhluk? Buat apa kau menyembah ciptaanku? Dengan embel-embel dia sakti, berjalan di atas air, dia terbang kayak popok. Ngapain? Semua itu kecil. Aku menitipkan kemahabesaranku pada dirimu. Masa itu nggak cukup? Hah? Masa itu nggak cukup? Udah pantas kamu itu menemukan aku. Aku udah sampaikan roh dan akal dalam diri lo. Masa nggak cukup untuk sampai kepadaku? Ya udahlah kalau gitu. Ku cabut aja sekalian. Farikan hakka alaihimud dalalah. Maka pantas mereka kemudian sesat. Udah pantas. Mereka mematikan dua unsur cahaya yang ada pada diri mereka sendiri. Maka ku buatlah dia gelap. Dia nggak bisa membedakan mana terang, mana gelap, mana siang, mana malam, mana Tuhan, mana hantu. Buta, sumbung bukmun umyum fahum la yarjun. Kenapa? Aku cabut hidayah itu.
Disebabkan karena dia melumuri dengan lumut yang begitu tebal antara aku dengan dirinya. Dia ingkar kepada aku. Udah, selesai. Nah, inilah yang saya katakan bahwa umat Islam bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena pada diri umat Islam itu, kalau bahasa tasawuf, saya cuma nggak bisa mengucapkan di sini. Nanti banyak orang yang menyembah Bang Suma nanti. Ya, Tuhan, umat Islam itu tidak perlu mencari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu meliputi segala unsur. Tuhan itu memperlihatkan keberadaannya, kebesarannya di segenap penjuru. Jadi ngapain coba mencari Tuhan? Tuhan kita mana? Nggak tahu, aku juga sedih. Kenapa tadi? Mayat Tuhan kita hilang. Entah siapa yang ngambil. Parah lunro. Tuhan kok punya mayat? Jadi gitu, Bang Baal. Ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, sikit-sikit kita masuk kepada ilmu makrifat, tasawuf. Lanjut. Oke, luar biasa ya Bang Juma ini, ketika tanya langsung ngegas. Langsung tanya, langsung gas, jawab. Oh, kalau ditanya muter, pada mulanya. Akhirnya tersesat dia, pada mulanya terus. Nah, gini tadi saya pada mulanya adalah akal. Pada akhirnya akal-akalan, ya gitu. Betul, akhirnya tersesat kan gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Juma begitu ya, luar biasa ya. Jadi mengenal keberadaan Tuhan itu dengan pertama harus melihat segala ciptaan Tuhan ya. Kita bisa bayangkan ya, dengan membayangkan saja ciptaan Tuhan kita tidak mampu gitu ya. Apalagi kita membayangkan wujud Tuhan. Jadi seperti itu ya. Lalu Tuhan ini adalah yang memenuhi semua kebutuhan kita, manusia ini adalah Tuhan. Maka sepantasnya secara umum bahwa manusia ini memang tempat bergantungnya kepada Tuhan gitu kan. Yang jadi masalah ini kalau manusia ini adalah makhluk yang bergantung kepada Tuhan yang memenuhi kebutuhan manusia. Ini di sebelah ini ada Tuhan yang digantung manusia, kan dia nggak betul menurut saya kan. Satu lagi, tolong penjelasan dari kaidah Islam ya Bang Juma. Kan ada narasi yang mereka bangun bahwa Tuhan ini harus berwujud. Ini kan pagan sebenarnya. Mereka tahu ini pagan, tapi ya mereka udah didoktrin bahwa melihat aku sama dengan melihat Bapa gitu kan. Mereka menasib begitu. Seperti itu adalah wujud Bapa adalah dia itu sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya makan dulu ya Bang Lima. Lanjut. Silakan. Jadi ada nunggu nih sekarang ini. Jadi agak-agak ini dikit santai. Oke, kita lanjut ya sedikit ya. Jadi mereka ini menafsirkan bahwa melihat aku sama dengan melihat Bapa katanya. Padahal sesuatu, kalau menurut ini kajian apa yang disampaikan oleh para nabi atau utusan Tuhan, bahwa Tuhan ini seperti di 2 Samuel 7 nomor 22 dikatakan Tuhan Allah ini tidak ada yang seperti engkau gitu bilang, tidak ada yang sama seperti Tuhan ini. Jadi apapun tidak akan sama. Makanya saya bilang kalau mereka menggunakan melihat aku sama dengan melihat Bapa, apakah ketika manusia itu melihat cahaya matahari, apakah dia melihat matahari? Tentunya kan tidak. Dia melihat cahaya matahari. Oh, saya melihat cahaya matahari. Cahaya itu adalah matahari kan, itu tidak benar gitu, logika itu cacat. Dan mereka sampai sekarang ini kan masih ribut Tuhan ini di konsep. Konsep ini adalah artinya abstrak yang belum bentuknya belum nyata gitu. Maka mereka selalu bilang konsep Tuhan. Saya bilang kenapa pakai ada konsep Tuhan? Ya kan, kalau konsep ini adalah sesuatu bentuk abstrak yang belum nyata, makanya bilang bikin surat ini dikonsep dulu. Artinya suratnya belum ada, dia baru konsep. Nah, makanya mereka berantem. Nah, pertanyaan saya begini, Bang Juma, ketika ada narasi bahwa melihat aku sama dengan Bapa, bagaimana dalam pandangan Islam? Di Islam nggak ada narasi. Iya. Baik. Jadi ketika dikatakan melihat aku sama dengan melihat Bapa, ini lagi-lagi kalau dalam ilmu sufisme itu banyak kalimat-kalimat seperti itu. Makanya saya katakan Yesus itu bermakrifat. Yesus itu bermakrifat artinya, ini jangan ke sana dulu. Orang tasawuf ngerti, tapi yang tidak tasawuf nanti salah. Cukup ke dalil yang tadi.
sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kan sudah jelas di situ dikatakan bahwa Tuhan memperlihatkan diri Tuhan itu pada diri manusia. Memperlihatkan kebesaran Tuhan dalam diri manusia. Jadi melihat manusia, kalau dalam ilmu sufi, itu sama hal melihat yang menciptakannya. Sama seperti ketika kita melihat sebuah lemari, itu sama seperti kita melihat yang membuatnya. Ketika kemudian lemari itu bagus, dalam benak kita adalah si pembuat. Siapa yang membuat ini? Pikiran kita menuju kepada manusia. Kan gitu. Begitu kita melihat lemari itu jelek, maka pikiran kita kepada si pembuat. Ketika kita melihat manusia begitu sempurna, dicipta dalam bentuk fi aksari takwim, dalam bentuk yang sempurna, maka itu sama halnya kita melihat yang menciptakannya itu begitu sempurna. Tapi bukan berarti melihat manusia itu adalah melihat Tuhan, tapi melihat kebesaran, kehebatan, kemahaciptaan pencipta terhadap unsur makhluk tersebut. Itu maksud Yesus di situ. Melihat aku sama melihat Bapa, artinya ketika orang-orang itu beriman kepada penciptanya, dia tunduk kepada penciptanya, maka runutan langkah, detik ke menit, menit ke jam-jam, ke hari, minggu, bulan, dan seterusnya, itu berkesesuaian dengan ritme perintah, ritme larangan. Maka melihat dia sama seperti melihat apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu memteori praktekkan keinginan Tuhan. Maka melihat aku sama dengan melihat Tuhan. Itu maksud ungkapan Yesus itu. Bukan berarti aku Tuhan. Bukan. Bukan berarti aku Tuhan. Nah, itu yang dimaksud di sana. Sama seperti dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Melihat diri lo, itu sama halnya melihat kebesaranku. Menyadari diri lo, sama halnya kau menyadari kebesaranku. Itu maksudnya. Karena kita tidak bisa menggambarkan makhluk dengan sang Khalik, Khalik dengan gambaran makhluk. Itu nggak bisa. Seperti itu, Bang. Biasa. Mungkin yang lain, Bang Dewa atau Bang yang lain, silahkan. Nanti dikira nanti saya di-kick lah sama host Dewa. Nanya terus. Silahkan. Nanya terus katanya. Jadi gini, ada pernyataan teman-teman kita yang saya membaca bahwa di Islam itu tak ada ilmu tasawuf. Sama ketika saya berkata, kata tauhid juga itu tak ada di Islam. Maksudnya secara konteks dalil, di dalam Al-Quran mengatakan, saudara mengatakan, jangan terlalu dibesar-besarkan tasawuf itu, karena di Islam itu tak adalah tarekah. Apa tarekah itu? Jalan. Jalan menuju kepada ketaatan. Maka di Islam itu, ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kita harus kosong nih, kosong. Saya ulang, ketika kita bersyahadat di dalam sholat, maka kita harus kosong. Kosong dalam arti kata apa? Jangan mengosongkan diri menjadi manusia, bukan. Kosong dalam arti kata sebisa mungkin tak ada sisa-sisa maksiat. Paham enggak? Sebisa mungkin tak ada niatan-niatan maksiat. Sebisa mungkin kemudian tak ada sisa-sisa keinginan untuk melakukan maksiat. Kita mengosongkan diri, benar-benar pasrah kepada Allah. Itu adalah stasiun mendekatkan diri kepada Allah dalam kaidah tasawuf. Setelah kemudian kita mengosongkan diri, berikutnya mengisi kekosongan itu dengan amalan-amalan baik. Nah, ini tangga-tangga tasawuf. Ya, kita mengatakan tasawuf biar lebih jelas, biar lebih mudah dipahami. Tetapi pada prinsipnya
Tasawuf itu adalah ketundukan hati, ketundukan jasad kepada Allah. Gitu. Jadi melahirkan orang menjadi seorang sufisme. Cuman harus berdasarkan ilmu Quran, ilmu hadits. Jangan bikin-bikin tarekah sendiri. Harus berlandaskan kepada Al-Quran As-Sunnah. Apapun nanti jadinya, ahli zikir kah, ahli ibadah kah, ahli tasawuf kah, terserah. Yang pada implementasinya, praktiknya adalah orang yang membersihkan diri, mengisi kemudian kehidupannya dengan ketundukan secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Jadi, apakah tasawuf itu ada? Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu? Apa itu bertahalus? Nah, itulah tangga-tangga tasawuf. Zikir, kemudian berfikir, setelah zikir berfikir, ya banyak hal yang perlu kemudian dalam tarekah-tarekah seperti Naksabandia, teman-teman kita di sana, mereka membangkitkan sisi kerohanian mereka terhadap Allah, tidak terlalu cinta kepada dunia dengan jalan memiliki metode-metode atau stasiun-stasiun atau tangga-tangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juma untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waalaikum. Begitu teman-teman sekalian. Jadi orang yang suka seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW kan melakukan apa? Nabi Muhammad itu memiliki proses pemurnian hati, zikir. Lalu Nabi Muhammad itu fikr, dalam bahasa kita meditasi atau konsentrasi penuh terhadap alam semesta, terhadap penciptaan dan seterusnya. Konsentrasi terhadap satu titik bahwa pencipta itu pasti ada. Kemudian apalagi yang ketiga itu sar itu membangkitkan keinginan bertumbuh dalam proses mengembangkan kesadaran dalam bertuhan, membangkitkan keinginan untuk mengenal Allah. Lalu kemudian selanjutnya tidak terlalu cinta ke dunia. Ju' artinya ju' itu merasa lapar, selalu ingin menerima ilmu, selalu melibatkan hasrat keinginannya untuk memperdalam ilmu. Itu. Kemudian sum itu menikmati keheningan. Dia suka kesendirian, berfikir, menelaah ilmu yang sudah didapatkan dari tangga-tangga tadi, kemudian mengalihkan diri kepada hal-hal yang sifatnya akhirat dari godaan-godaan duniawi atau yang datang dari eksternal dari dirinya yang membuat dia jauh daripada Allah. Kemudian selanjutnya mereka puasa, orang-orang ini puasa untuk meredam kepuasan fisik, ya, untuk mengurangi keinginan daging. Mereka berpuasa supaya lebih tenang dalam mengingat Allah. Kemudian khalwat itu menyendiri. Mereka suka dalam kesunyian untuk menguatkan jiwa, untuk menyiapkan mental menjadi seorang guru atau menjadi seorang pendidik. Maka mematangkan semua materi-materi yang tadi untuk kuat mental menghadapi kehidupan berikutnya. Karena seorang muslimah itu harus menjadi pemimpin minimal untuk dirinya. Kemudian yang terakhir itu biasanya mereka, teman-teman kita yang praktisi sufisme itu pada level terakhir itu melayani, artinya berkhidmat. Mereka setelah merasa dekat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan tak ada lagi rasa muncul iri, dengki, hasad, kemudian sifat-sifat tercela, merasa mereka insya Allah bisa mereka kekang. Biasanya mereka itu sedikit-sedikit melayani. Mereka mengajarkan orang, mereka membimbing manusia kepada jalannya Tuhan. Jadi orang-orang yang sufisme itu menumbuh kembangkan kebesaran Allah pada dirinya dan mengecilkan kecintaannya terhadap duniawi. Itu seperti itu. Jadi bukan tak ada, Islam itu justru itu, cuman kita menamainya tasawuf.
Hanya saja dalam tasawuf itu juga belajar ilmu kalam, dalam berkalam tentang Allah, segala sesuatunya kita pikirkan sampai ke akar-akarnya, itu juga harus berlandaskan pada Quran, bukan asal-asal. Itu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita berzikir, beristighfar, itu sebenarnya kita sudah tasawuf itu. Dalam kaidah tasawuf sama seperti tauhid. Kita bertauhid yaitu mengesahkan Allah, kita itu bertauhid. Meskipun tauhid ini sendiri tidak ditemukan satu kata ini dalam Al-Quran secara langsung menjelaskan itu. Dan para wali Allah, mereka adalah orang-orang sufi, orang yang benar-benar, karena antara kita dengan Allah itu kan ibarat ada cermin tuh, ada cermin. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin jernih cermin itu, semakin nyata kebesaran Allah bagi kita, semakin kita takut kepada Allah, semakin dunia ini mengecil bagi kita. Jadi kita nggak lagi sulit dengan ekonomi, sulit dengan penyakit, sulit dengan materi. Enggak. Kenapa? Karena kita bersama dengan yang maha besar. Bersih cermin itu. Sehingga disakiti pun hanya senyum. Dimiskinkan oleh Allah pun hanya senyum. Ikhlas, ridha. Kenapa? Kenapa saya harus takut kepada duniawi? Kenapa saya harus takut dengan makhluk? Toh saya bersama dengan yang maha besar. Itu dia maksudnya. Jadi tasawuf itu bukan hal baru, cuman namanya yang baru, tapi keislaman itu intinya adalah orang-orang yang berkhidmat, orang-orang yang berkhalwat, orang-orang yang syam, orang-orang yang kemudian sum, orang-orang yang ju'i, orang-orang yang sar, orang-orang yang fikr, orang-orang yang zikir. Itu Islam, tapi belum dinamai tasawuf. Nanti setelah ada disiplin-disiplin ilmu, para tokoh-tokoh, para ulama-ulama, para cendekiawan baru membentuk sebuah definisi kata, lalu membentuk kajian-kajian ilmu seperti itu. Maafkan kalau saya salah, maafkan kalau saya keliru. Yang pasti Islam itu adalah agama yang mendekatkan diri kepada Allah, yang jatuh pada kadar muslim atau muslimah. Itu nggak bisa keliru itu. Silakan. Sebelum saya mute lama, ini saya ada tugas ini, biar tugas untuk meninak bobokan anak istri ya, jalan-jalan lah sedikitnya. Gini Ustadz, ini Bang Juma yang sangat besar, kali Gurunda yang sangat besar, dikatakan gini, ada yang WA ke saya, DM ke saya katanya, secara ini ya, secara fenomena yang terjadi di TikTok ini, apa mungkin dari Zoom, dari stream ya, ini mereka mengakui, baik pendeta, jemaat minggu, apapun semua mengakui, termasuk bom-bom, Edis gitu kan, pendeta Suri Lubis dan semua itu mengakui bahwa Bang Juma ini smart, cerdas gitu. Bahkan Bang Juma ini pernah menantang untuk debat semua pendeta di Indonesia ini dengan cara menutup mata tanpa media, semuanya laptop, handphone dan lain-lain gitu ya. Artinya memang percaya diri dan memang itu diakui gitu, diakui tentang keilmuannya Bang Juma. Tetapi kita juga harus jujur, di sisi lain bahwa Bang Juma ini diakui sebagai yang paham Bible, paham apapun ya tentang konsep ketuhanan, apapun dari situ, dia paham bagaimana, diakui oleh mereka. Tetapi kita harus jujur, objektif, ada sisi yang mereka di lain sisi bahwa Bang Juma ini katanya penghujat. Gitu ya. Maaf ini ya Bang Juma, kita harus sampaikan jujur di sini. Makanya saya perlu klarifikasi. Pertama, kenapa Bang Juma ini dianggap oleh mereka, pendeta apa bahkan jemaat minggu pun mengatakan Bang Juma hebat, cerdas, smart, handsome, kaya lagi kan, seperti itu. Nah, ini tolong ditanggapi kenapa demikian sehingga mereka takut untuk berdebat dengan Bang Juma. Takut semua ini, yakin takut. Yang naik ini ke sini kan hanya jemaat-jemaat minggu itu Bang Juma ya, kita tahu ya. Kemudian itu pertama. Yang kedua, tolong klarifikasi kenapa Bang Juma ada juga yang mengatakan penghujat. Demikian Bang Juma, saya mungkin mute dulu. Ini perlu ditanggapi. Silakan, makasih. Baik. Kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kepada mereka, kata Allah, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, ingin dosa-dosa yang dihapuskan, fattabi'uni, maka ikutlah denganku. Artinya kita sebagai seorang muslim tidaklah bisa kita mencapai posisi sama seperti Nabi Muhammad, tapi minimal menjadi pengikutnya.
Maka ketika kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, maka setidaknya kita berbondong-bondong, berlomba-lomba mengambil bagian untuk mengikuti risalah beliau. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Innama harrama rabbi fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultanah wa an taqulu 'alallah ma la ta'lamun." Jadi Nabi Muhammad diperintahkan berseru, dan Nabi Muhammad juga memerintahkan umatnya untuk berseru. Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang nampak dan yang tak nampak atau yang tersembunyi. Tuhanku mengharamkan perbuatan dosa. Tuhanku mengharamkan perbuatan yang melampaui batas tanpa alasan yang benar. Dan Tuhanku juga mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu. Allah mengharamkan perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada bukti dari Allah untuk melakukan pembenaran terhadap sesuatu tersebut. Dan Allah pencipta langit dan bumi juga mengharamkan manusia mengatakan tentang Allah apa yang tidak diketahui oleh manusia. Lalu perintahnya, fattabi'uni, ikutlah denganku. Ya kalau Nabi Muhammad dimusuhi musuhnya wajar. Begitu juga umat Islam ketika menyuarakan untuk ikut kepada Nabi Muhammad, pola keagamaannya, pola syiarnya, pola dakwanya, pola khutbahnya, pola ceramahnya, wajar kalau ada yang membenci. Wajar kalau ada yang tidak suka, baik dari internal maupun eksternal. Itu manusiawi, karena Nabi Muhammad SAW juga mengalami hal yang sama. Begitu juga Yesus. Yesus juga mengalami hal yang sama, dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya, meski ada yang menerimanya. Begitu juga ketika kita menyampaikan materi-materi penyampaian kebenaran ini, pasti ada yang kepanasan, ada yang marah, ada yang iri, ada cemburu, ada yang dengki, ada yang punya niat jahat, dan seterusnya. Itu manusiawi. Tapi yang pasti kita kembali berdiri pada koridor yang sesungguhnya. Apa itu? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Orang boleh mengatakan salah, silakan. Boleh juga mengatakan benar, silakan. Sekarang yang menjadi filter adalah akal masing-masing kita. Karena akal itu adalah benda yang Tuhan berikan, barang yang Tuhan berikan secara imaterial. Tidak terlihat, tapi ada. Artinya, dia statis dan juga bisa dinamis akal itu. Tergantung bagaimana kita menelaah kemudian materi-materi yang disajikan oleh akal, oleh orang lain, oleh objek lain yang kemudian ditelaah oleh akal. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika ada orang menyeru kebenaran, lantas orang lain mengatakan itu penyesat, lihat siapa yang mengatakan penyesat. Kalau yang mengatakan penyesat itu penyembah-penyembah makhluk, ya udah pas lah itu. Kalau yang mengatakan itu ada orang-orang yang iri, cemburu, dengki, hasad, ya udah pas lah itu. Tapi lihat orang-orang beragama, ahli ibadah, ahli zikir, ada nggak mereka kemudian mengatakan, Bang Suma ini penyesat? Ada nggak? Kenapa demikian? Karena mereka tahu tentang hikmat, mereka tahu tentang ilmu. Mereka tahu tentang hikmat, mereka tahu tentang ilmu. Jadi ya tak ada kemudian teguran dari para ulama, dari para kiai. Suma, kau berhenti. Itu salah, cara dakwamu keliru. Gak boleh seperti itu. Tidak boleh, berhenti, tutup itu, apalagi di sini. Gak ada guru besar, malah rangkulan, pelukan kita. Masya Allah, kita cium tangan mereka, kita minta ilmu dari mereka. Yang memusuhi kita ini yang sholatnya nggak sholat, yang Jumat pun mungkin nggak sholat. Apalagi yang sebelah, udah pasti pemakan B2, di mana Yesus mengatakan, jangan kau melemparkan mutiara kepada buapi, jangan kau berikan barang kudus kepada anjing. Ya wajarlah kalau dia benci dengan ajaran kita. Yesus aja mereka benci kok. Gitu bang.
Saul, selamat pagi Saul. Selamat pagi Saul. Halo, pagi Pak. Kristen, Saya mau tanya nih sama Bang Zuma. saya Kristen, Bang. Saya Islam. Cuman saya mau tanya sama Bang Zuma ini. Nah, salam dulu lah. Kalau sudah Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya Bang Silakan. Zuma, jadi gini Bang Zuma. Ya, silakan Bang. Di dalam Islam itu kan dalam bertauhid, semua yang ada, semua yang bisa dirasakan itu pasti kan ada penciptanya ya. Iya. Ya, terus kalau semuanya ada, pasti ada penciptanya, lalu siapa yang menciptakan Allah? Ini saya bukan menyebutkan Islam ya. Saya bukan menyebutkan Islam, cuman saya biar lebih mantap aja dalam berislam. Maksudnya, kalau saya sih nggak peduli ya siapa yang Bang. menciptakan Allah itu, saya nggak Bang. peduli karena Allah. Bukan begitu, Bang. Kalau oten aja lah, Bang. Mungkin Bang Zuma, silakan. Iya. Itulah gunanya akal, Bang. Itulah gunanya akal. Ya, umat Islam itu adalah umat yang berakal. Jadi, saya terangkan sedikit kepada saudara. Berbicara mengenai Allah, dalam pandangan agama kami, Allah itu Khalik, entitas tunggal yang absolut. Sedangkan makhluk, termasuk manusia, itu adalah ciptaan yang menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Allah sang Khalik tentunya terbebas dari hal tersebut. Allah sang Khalik tak pernah terjangkau relativitas akal dan atas segala kehendak daripada akal kita ini. Jadi wujud yang tak pernah mampu ditatap panca indera manusia yang hidup di atas muka bumi ini, itulah Allah. Kemudian Anda bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Allah itu Khalik, entitas tunggal yang absolut yang menjadi sumber dari segala sesuatu yang ada. Jadi dia Khalik itu bukan ciptaan, dia pencipta yang tidak diciptakan oleh suatu apapun, disebabkan karena dialah sang maha tunggal yang absolut tersebut. Adanya sesuatu, dia yang mengadakan. Segala sesuatu yang diciptakan berasal dari dia. Makanya segala sesuatu yang ada dari dia itu, karena banyak kali orang yang mau menciptakan ciptaan, maka ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan saya juga disebut dengan Allah. Karena pingin kali Allah menciptakan Allah. Padahal itu keliru. Segala sesuatu makhluk di luar dimensi ketuhanan, maka dia adalah makhluk. Jadi pencipta langit dan bumi itu tidak diciptakan. Dialah yang menjadi sumber ciptaan. Seperti itu saudaraku. Nah, dari mana bisa kita tahu hal tersebut? Ya, harus menggunakan akal. Kalau cahaya itu mati, kita nggak bisa sampai ke sana. Begitu. Jadi di atas muka bumi ini itu ada dua. Yang pertama Khalik, yang kedua adalah makhluk. Khalik kebalikannya makhluk. Makhluk kebalikannya Khalik. Khalik pencipta, makhluk ciptaan. Kalau Anda berkata siapa yang menciptakan Allah, tidak bisa. Karena Allah itu bukan makhluk. Dialah sang Khalik yang menciptakan. Siapa yang menciptakan sang Khalik? Yang nggak ada, karena dia bukan makhluk. Yang menciptakan sang Khalik siapa? Yang nggak bisa diciptakan, karena dialah Khalik itu yang menciptakan makhluk ini. Nah, sama tadi ketika saya berbicara mengenai Keluaran 20, Yesaya 29. Ada periuk yang teriak bahwa akulah yang menciptakan diriku sendiri, kan gitu. Ada periuk yang mencoba untuk bertanya, kamu kan yang membuat aku jadi periuk. Iya, lalu siapa yang membuat kamu sampai kamu itu bisa membuat aku? Nah, kan itu pertanyaan aneh, Bang, pertanyaan aneh. Apalagi ngaku Islam, pertanyaannya kayak gitu itu kurasa hanya cocok di mana ya? Di laut, gak cocok di sini. Atau dia please. Ya, Bang, makasih kenapa banyak, malu Bang jadi Zuma. Kristen, Bang? Iya, sama-sama. Oke, sudah. Dan saya orang Islam, cuman kan belum seberapa kuat itu keimanannya. Siap. Saya pernah ditanya,
ditanya Saul, sama orang Anda begitu, pernah jadi masuk ke saya Kemal saya, Anda Kristen, jangan menyamar. Anda pernah masuk ke Kemal saya, Nairo. Anda jangan menyamar. Anda pernah diskusi dengan saya. Itu Jangan makanya ya. saya Ini tanya Nairo. dia. Makanya saya Kristen, tanya dia, Bang. kenapa malu ngaku Kristen, Bang? bukan saya Memang Islam Kristen bagi beneran. abang ini sesuatu yang menjijikan atau apa, Bang? Oh enggak. Abang Bukan sendiri bang, Kristen. saya Islam bang beneran. Cuman saya dulu pernah ditanya sama orang tuh kayak gitu. Kemudian saya kan bingung mau ngejelasinnya tuh kayak mana gitu. Jadi saya ngomong aja, saya nggak peduli kalau Allah itu ciptaan siapa. Yang saya peduli Kan nggak saya peduli, Bang. ciptain nama Allah. Memang bukan ciptaan. Iya, iya. Jadi jawabannya Bang, sampaikan aja. Allah itu khalik, sementara ciptaan itu makhluk. Nah, karena Allah itu khalik, maka tidak mungkin dia ciptaan. Yang ciptaan itu makhluk, sedangkan Allah bukan makhluk, dia khalik. Kedudukan khalik itu pencipta. Jadi pertanyaannya pertanyaannya yang mendudukkan Allah sebagai makhluk. Nah, kalau kita boleh bertanya dengan pertanyaan yang sama, itu baru tepat. Siapa yang menciptakan makhluk berupa Yesus? Nah, itu baru betul. Siapa yang menciptakan makhluk berupa makhluk bertanduk 7, bermata 7? Nah, itu baru betul. Siapa yang menciptakan makhluk berupa burung merpati? Nah, itu baru betul. Saya kira begitu, Bung. Silakan. Silakan Kristen naik. Host ada Bang Elpran. Elpran, enggak. monitor Elpran. Enggak perlu Bang disapa. Saya sengaja simpan dia di situ jadi berhala. Jahat. Nanti dia jahat. Komal bubuh. Bang Suma sebagai jimat, Oh. penglaris supaya banyak oten naik gitu loh. Iya, iya, iya. Ya gini Bang, izin. Jangan-jangan Elpran hantu ini- penunggu pohon cempedak, bukan? Iya Abang, izin Abang. Elpran ini Lanjut. kalau naik ke Kemal kita dia selalu framing begini. Guru kalian Bang Zuma itu aja kalah dengan saya diskusi. Sekarang saya mau dengar dia diskusi dengan Bang Zuma dulu. Dia selalu framing seperti itu Bang. Oh, kenalkah denganku? Baguslah. Katanya Abang gurunda Bang Zuma pernah kalah dengan dia diskusi. Namanya Kristen Bang. Abang ini kayak enggak ngerti aja Kristen. Ya, silakan Elpran. Kenapa Anda diam? Dia sengaja saya jadikan berhala. Sering pernah Mungkin saya- Sariawan tahu. Sariawan kita tahu. Sariawan mungkin, tapi dari lahir. Ya, sekarang Yang baru aku tidak- ketahuan kedoknya ini. Ketahuan kedoknya. Tidak, Naik atas Kemal, Pak. Gini diam. bahasanya. Dengarkan. Bahasanya itu kadang-kala bikin emosi. Jadi mending saya jadikan berhala dia. Kan ditanya nanti nggak mau menjawab. Ya gini, Dinda Suma. Saya paling emosi dengar orang-orang begitu. Jadi kau jadi berhala aja di situ. Lama-lama kau jadi tuyul ya. Ayo teman-teman Kristen silakan naik. Mana ini? Kristen yang dipanggil, demon yang nongol. Makanya Komalnya tuh belum dibaptis Bang. Harus dibaptis dulu biar kerasukan Roh Kudus Bang. Ini. Oke, ini mudah-mudahan. OT-nya jangan sampai dia takut-takut Pak. Letisa, selamat siang Letisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cuma mau ini apa namanya Mau hanya makan? kagum sama Bang Zuma. Enggak, hanya Oh, kagum silakan, sama Bang silakan. Zuma aja. Kayak kemarin itu kan ada di roomnya Pak Dehe. Pendeta apa namanya pendeta Depi bangga banget katanya dia remehin si Jimen kan. Dia marah-marah sama si Jimen, maksudnya Jimen anak baru kemarin sore berdebat sama dia. Juma aja kalah sama saya katanya. Siapa lagi Nandar, semuanya disebutnya bangga banget Iya, ya Pak. Lalu Iya, Bang. dalam hati saya bukannya saya idola ke Bang Zuma gitu ya. Cuma
kalau dilihat Bang Zuma itu belum ada yang bisa ngalahin dia, bener loh. Bang Zuma ini bener, saya ya orang idola artis apa, saya nggak pernah mengidolakan siapapun selain Rasulullah. Sekarang cuma Bang Zuma tuh, saya di usia yang 48 tahun idolanya hanya Bang Zuma. Karena memang pakai Alah si Bang Zuma. benar. Nanti tak kirim kuaci. Tenang, satu Alangi kontainer. kuaci. Enggak, kemarin kan Bang Rasid Bang Rasid kan live di Madinah kemarin tuh Bang Rasid. Tiba-tiba ada di sebelah Bang Rasid karena Bang Rasid itu live ngomong oten kafir gitu kan. Yang di sebelah Bang Rasid langsung ngomong dari jemaah Surabaya, kenal Bang Zuma ya gitu, kata Bang Rasid. Tahu Bang Zuma ya Bang? Iya, saya ngikutinnya di YouTube. Enggak, kata Bang Rasid. Sekarang di TikTok Bang Zuma ada. Iya, saya idola banget. Jadi Bang Zuma ini nggak ada yang nggak kenal karena paket komplit. Baik. Kemarin Aja ini nih. Nah, yang udah dipunyai sama orang yang lain walaupun cerdas, berani gitu. Ada lagi kemarin kejadian yang sama, Bu. Kemarin itu kebetulan kan saya kehilangan buku tabungan Bank Mandiri itu ya kan ya. Jadi saya ke Polsek Daya. Saya bersama dengan Sadli. Sadli duluan masuk. Namanya kita masuk di kantor polisi kan. Kita hargai kantor aparat kan, tempat-tempat keadilan gitu, tempat pengadilan. Tempat yang paling aman di bumi ini kan kantor polisi kan gitu ya. Iya, betul. Masuk kami ke sana. Terus ada beberapa anggota duduk di ruang lobi. Begitu saya masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mengurus apa Pak? Mengurus ini laporan kehilangan. Terus berdiri satu orang. Loh, ini kok kayak saya kenal ini Bapak ini. Diulang-ulang bahasanya. Ini yang di belakang ini siapa? Kayak kenal siapa ya? Terus dalam pikiran saya, apa yang saya lakukan ya? Kira-kira kesalahan apa ya? Kesalahan di mana ya? Mungkin pada saat mahasiswa kan masih ingat Bapak ini. Loh, di mana ya? Terus dia berdiri, ditariknya saya duduk di tempatnya. Sini Pak, duduk sini. Ingatkan saya Pak. Kok saya akrab sekali dengan muka Bapak? Jadi saya bilang, padahal saya sudah pakai bando, sudah tidak pakai masker, berharap tak ada yang kenal. Ternyata bukan cuma satu doang, hampir seluruh teman-teman di Polsek Daya itu kenal dengan Bang Zuma. Ya Allah ya Karim. Artinya bahwa kita ini kalau bernarasi harus kudu hati-hati nih sekarang nih. Iya. Iya. Benar Bang Zuma, benar. Ternyata teman-teman kita para aparat juga ternyata diam-diam ngikutin dialog-dialog ini. Iya, Ya Allah ya betul. Karim. Belum lagi. Ya udah gitu. Makanya- Yang mana? Yang tadi itu Bang Zuma kata gue kan dengar tuh. Yang tadi itu yang masuk ke dalam itu Bang Zuma. Iya mana. Terus dia bilang gini. Ya Allah, mimpi apa kami semalam? Kantor kami didatangi Bang Zuma yang selama ini cuma lihat di TikTok. Masya Allah. Mereka minta. yang bohong minta Bang. ini. Yang bohong. Enggak lah, mana lah bohong. Udah sebut merek pun masa bohong. Habis gitu mau tahu. Dia kayak gini, dia ngerti rupanya. Teman-teman kita tuh ngerti rupanya. Dia bilang gini, Bang, jujur Bang, selama ini aman-aman aja. Aman Bang, aman. Cuman pernah ada 1 tahun, 2 tahun yang lalu ada kerja. Wah ini Bang, ini nomor rahasia kita. Kalau ada apa-apa, tolong telepon kami ya. Kami siap membackup. Allah. Keren kali. Itu. Makasih sahabat-sahabatku. Polsek Daya luar biasa Beringkenaya. I love you full. Masya Itu Allah. makanya saya takut Bang Zuma kesandung masalah. Mudah-mudahan Bang Zuma ini nggak ada yang nyenggol atau Bang Zuma masih dilindungi lah sama Allah. Amin. Amin, dimanapun amin, gitu. amin. Amin ya Allah. Takut Amin. kita, kalau Bang Zuma yang kena, takut kita gitu. Enggak. Masya Allah. Kayak kemarin Bang Zuma mau naik ke room Oten yang pakai masker tuh Bang Zuma kan nggak dinaikin ke badan. Duh saya kesel banget, saya maki-maki itu di bawah kan iya. takut loh. Gitu ya kan, kan? Nah, saya ikutin tuh Bang Zuma kemana room siapapun. Saya kesel kalau ini ya kan, kalau lu berani naikin saya bilang gitu. Jangan lu bilang dia Anu punya, aja, kalau- Bunda, yang selalu senggol-senggol Bang Zuma ini si Dewa. Bang Dewa juga saya Yang bohong. Dewa. ya waktu
waktu ulang tahun. yang bohong ah. Waktu ulang tahun API kan Bang Dewa nggak mau pergi kan saya suruh. Oh, kau Bandewa suruh pergi, nggak mau pergi. Oke, kita kembali ya kepada anak-anak Tuhan Bunda ya. Kebetulan Iya. anak-anak ada anak Tuhan. Sehat Iya. selalu Bunda ya. Assalamualaikum Bunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, silakan dilanjut lagi. Kita persiapan zuhur di sini, silakan. Ya, selamat siang Sindra Tense. Sindra Tensei. Selamat siang. Selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu dan para penonton yang terhormat. Ini abang ini mau nyanyi atau apa? Kayak inilah aja sih. Ketua Bang Suma yang tersohor di dakwah muslim yang tersohor di Indonesia. Apaan sih bang? Ya, Bang, ya. ini ngapain bahas-bahas agama itu untuk apa bang? Kenapa? Bahas-bahas iman orang lain itu buat apa? Untuk apa? Bukan bahas iman orang lain bang. Ini bahas iman saya sendiri. Bahas iman saya sendiri, nyinggol agama lain itu gimana konsepnya? Iman saya membahas semua kajian-kajian tentang agama-agama terdahulu bang. Oke. Itu abangku, iya. Tuhanku mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu. Nah tuh. Jadi Tuhanku mengatakan orang yang menyembah nabi yang datang di tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah itu kafir, itu bang. Ya udah. Masa saya harus diam? Kan negara ini menjamin setiap penduduk untuk melakukan, menjalankan agamanya masing-masing ya. Jadi abang nggak boleh membatasi agama saya dong. Iya. Anda melanggar undang-undang itu namanya. Enggak melanggar yang saya mau tanyakan ini kan abang bahas sesuai apa namanya agama. Gurunda, izin Gurunda ini agamanya apa sih? Kenapa? Abang agamanya apa? Saya kalau mau bilang agama aku nggak beragama tetapi saya mengimani Yesus. Ngapain? Ujungnya itu loh membuat aku kaget. Ujungnya itu loh. Itu makanya itu makanya Islam ini harus bersuara karena munculnya para penyesat di tengah-tengah kami yang mengajak kami menyembah kepada makhluk kuburan. Itu andai saja agamamu tidak mengajarkan kami menyembah makhluk kuburan, ya kami anteng-anteng saja. Ngapain kami bahas agamamu yang tidak rasional? Kami membahas agamamu itu karena Al-Quran yang mengangkat kemudian cerita yang ada bahwa orang-orang kafir itu tipikalnya, karakternya, ciri-cirinya, sifatnya itu seperti ini. Begitu kawan, karena agama Anda diajarkan untuk menghalalkan segala cara untuk mengajak manusia menyembah kepada makhluk kuburan, maka Islam datang menegakkan yang ma'ruf dan menghalau yang mungkar. Jadi nggak bisa Anda membatasi itu, nggak bisa. Karena agama Anda itu misinya apa? Mengkristenkan seluruh bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Kayak enak aja, emang lu siapa? Jelaskan dulu lu siapa ini yang keluar dari kubur, lu siapa emang? Itu saudaraku. Jadi apa yang kami lakukan ini adalah hal yang diatur dalam undang-undang bernegara. Setiap pemeluk berhak menyampaikan pendapat agamanya. Setiap pemeluk berhak melaksanakan segala sesuatu yang menjadi rutinitas agamanya. Tidak boleh dibatasin. Agama saya menyeru, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia. Ente kan manusia. Jadi saya seru. Kemudian di agama Anda juga dibebaskan oleh negara. Apa itu? Bebas kemudian mengajarkan agama Kristen, mengajak orang lain untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Sama-sama kita. Agama Anda punya misi, kami juga punya misi. Sekarang silakan orang-orang di sini yang memilih mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Kan begitu. Jangan Anda membatasi agama orang sementara Anda melakukan aksi-aksi pemurtadan dengan berbagai macam cara, dengan menghalalkan segala macam cara. Gitu bang. Om, silakan Om. Om,
Seakan-akan jangan bahas agama kami, biarkan kami mau Kristenkan orang. Bah, gak bisa dong, gak bisa begitu. Kata Al-Quran, Faqatilu aulia asyaitan, perangilah saudara-saudaranya setan. Nah gitu, itu perintah dalam Al-Quran. Mas Anda mau batasi kami perang saudara setan? Nggak bisa dong. Dia mau menyuruh kita diam, baru mereka yang bergerak secara senyap-senyap. Dodol. Oten kalau naik, kalau bisa pegangan yang kuat ya. Pegangan yang kuat. Nanti jatuh, hati-hati. Ya, Sindra Tense, kenapa dia membisu? Buka mute-nya. Sindra Tense. Siapa dulu yang satu? Ya. Pri 72 monitor. Lah, aku nggak malu jadi ngaku Kristen. Aku Kristen. Abang sabar dulu, saya sapa tamu dulu di samping abang ya. Jangan marah-marah lah Pak, nggak boleh loh Pak. Pri 72 monitor. Pri. Netizen, siapa yang malu jadi Kristen? Aku Kristen. Ya jangan marah-marah lah Bang, nggak boleh lo marah-marah Pak. Tadi Anda mengatakan tidak punya agama, hanya Ya, mengimani Kristen kan Kristus. Ini menurut aku agama Kristen itu bukan agama. lu apa tuh yuk? Iya. Nggak apa-apa itu ya. Itu Kalau Kristen bukan agama itu lalu apa Pak? Ya, Kristen itu pengikut Kristus. Oh. Ya, terserah abang lah. Nah Kristen itu Pak suka-suka dia. Kira-kira tanggapan abang yang disampaikan oleh Bang Suma apa yang abang bisa tanggapi di situ? Gini, kenapa aku nggak berkonsep di agama, tetapi aku mengimani Kristus, mengimani Yesus, karena ini menurut pendapat aku ya, karena aku lihat agama-agama di muka bumi ini itu membawa perpecahan, bukan malah membawa kedamaian. Betul. Kayak Kristen Bang, membawa perpecahan kayak Kristen. Ya, Kristen, jangankan Kristen, Islam pun juga. Enggak ada. Kalau boleh Bang pakai dalil. Nah, ini saja secara tidak langsung kalian sudah pakai dalil Bang. perpecahan. Iya makanya Bang jangan suka mencopet. Kalau Tuhanmu dewa aja kau pakai. Karena cara menipu itu Bang menggunakan kata nama Tuhannya umat Islam untuk menipu. Itu yang dimaksud tadi Bang Suma. Nah sekarang abang ini ketika mengatakan agama itu membawa perpecahan, betul, khususnya Kristen Bang. Karena Kristen ini diperintahkan untuk nyamar-nyamar jadi tuyul. Kau baca Matius 10:34. Kau baca coba. Bacain. Disuruh baca malah kita yang disuruh baca juga. Ada Bible nggak Pak? Ya enggak, enggak peduli. Oke. Jangan. Oke, siap. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Silakan Bang. Nah, terus? Itu. Terus? Apanya terus mau nabrak? Terus emang kenapa? Itu dibawa apa? Damai atau kehancuran? Ya udah. Menyerah nih. Silakan Gurunda kalau monitor. Lanjut. Sudah menyerah dia. Terus. Coba kau jelaskan itu. Coba jelaskan kawan. Nggak bisa jelaskan.
Bang, Naruto. Ikutan dia. Abang naik ke sini tujuannya apa? Tujuannya mau diskusi atau mau apa? Kalau misalkan abang mau kasih tahu jangan bahas-bahas agama, silakan abang naik ke Komal Kristen, sampaikan kepada mereka. Mereka membahas Al-Quran, mereka membahas hadis, sampaikan kepada mereka. Ya, betul yang kata abang tadi katakan, semua agama itu membawa yang namanya perpecahan. Tidak Islam, bang. Kalau abang mengatakan seperti itu, silakan agama yang lain. Kalau ke Kristenan, jelas bang, itu membawa perpecahan. Bahkan dalil tadi yang dikatakan sama Pak Dalbo, sama di dalam Lukas 12 nomor 51, ini adalah pengakuan Yesus langsung. Bukan fitnahan kami, tapi Yesus yang mengatakan seperti itu. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Jadi yang membawa perpecahan itu bukanlah umat Muslim, tapi orang Kristen itu sendiri. Ya, umat Muslim tidak pernah yang namanya mengajak yang namanya keributan. Dada. Umat Muslim itu nggak ada yang seperti itu. Umat Muslim itu ibarat pohon, yang namanya pohon itu rindu akan yang namanya kedamaian. Tapi selalu ada aja angin yang berusaha untuk menggoncangkan. Kami ini damai, bang. Kami ini damai. Bahkan berapa kali saya mengatakan ya, kemarin itu. Kemarin bang, ada angin ribut, itu saya damaikan bang. Bayangkan bang, angin ribut saya damaikan. Sekarang jadi angin sepoi-sepoi itu bang. Tuh Muslim. Silakan, mau bahas apa kita? Mau bahas tema apa? Mau dengan saya, mau dengan Bang Juma, silakan. Dewa pikir yang naik ke sini suhu ini. Nggak taunya cupu. Ya, Pak Kasturi. Bang Kasturi. Bang Kasturi. Silakan Bang Kasturi. Dari Islam, dari Kristen. Ini suara Dewa kedengar nggak? Bagaimana membawa damai Di bawah ini. sedangkan gereja-gereja ditutup, dibakar, orang beribadah dilarang? Apanya yang damai? Bukan damai itu, bang. Itu malah membawa perpecahan, itu hidup bernegara. Baik, pada saat mendirikan yang namanya gereja, ada tidak aturannya itu, bang? Bukankah pemerintah sudah memberikan aturan, bang? Aturannya itu seperti ini loh. Aturannya itu seperti ini. Bang, tetapi orang-orang Kristen itu tidak mentaati yang namanya aturan. Ada yang namanya SKB 2 Menteri. Betul. Bahkan ketika kami mendirikan yang namanya masjid di kaum mayoritas di Papua, apakah kami juga diizinkan? Kami tidak diizinkan. Apakah kami marah? Tidak. Kami tidak marah, bang. Tidak marah. Sekarang tunjukkan coba kepada kami gereja yang dihancurkan oleh umat Muslim. Ada atau tidak? Kalau toh misalkan ada apa di balik itu semua? Tentu ada yang namanya penyebabnya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Di Bogor, pernah nggak terjadi yang namanya seperti itu? Pernah, bang. Mereka mendirikan yang namanya gereja. Ternyata mereka mendirikan di tanah sengketa, bang. Makanya kami itu dihancurkan. Betul memang. Coba tunjukkan, ada nggak yang mengganggu? Bahkan di Bogor juga banyak, bang, gereja-gereja, bang, bertebaran. Kami mengganggu tidak? Kenapa? Karena mereka sesuai dengan aturan. Kan Kristen itu tidak punya aturan, bang. Mereka pengennya itu melabrak. Aturan-aturan pemerintah ditabrak semua sama mereka. Bang Dewa, dengar ya, Bang Dewa. Apa coba aturan yang dalam Kristen apa? Saya pengen nanya. Papua itu muncul karena kenapa? Kok jadi ke situ larinya ya? Terjadi larangan-larangan. Ini orang gimana sih ini? Bang Dewa, ikutan sedikit, Bang Dewa, ikutan sedikit. Iya, iya benar. Yang paling seneng tuh kita di sini. Saya kan dianggap mereka tuh tinggal di negara kafir. Padahal ini kan negara liberal. Nggak perlu nutup gereja. Gereja udah tutup sendiri. Dengan sendirinya nutup diri dia sendiri. Itu coba hebat nggak? Di negara yang mayoritas katanya Kristen. Tapi kita nggak perlu sibuk-sibuk mau nutupin mereka. Nutup diri sendiri, habis tuh Kristen. Oh,
Happy nggak? Happy begitu. Orang Kristennya sendiri happy. Karena apa? Nggak perlu bayar lagi persepuluhan. Nggak perlu bayar lagi sumbangan yang memperkaya. bohong, mulut Oh, kok bohong? Kau datang ke sini, temuin saya. Saya Mulut bawa busuk, satu-satu bohong. persatu. Itu contohnya tuh gereja kita Indonesia. Kristianity. Hey, listen. Masjid di LA sini, masjid namanya Masjid Thohir kau buka. Dari mana asalnya? Dari gereja, dibeli sama kita. 2 juta US dollar. terus Itu di Washington DC. Belum yang lain. Kau kemana sih mainnya? Makanya keluar, buka, baca. Jangan cuma ribut aja. Kalau Indonesia tuh racist ya, nginiin orang Kristen, sudah habis kalian itu dari zaman Belanda dulu. Itu peninggalan Belanda tuh gereja segede-gede Haram Jadah tuh di samping Istiqlal tuh. Pernah ke Jakarta nggak kau? Kalau kau pernah ke Jakarta kau tahu. Di situ gereja katedral segede-gede itu apa hancur? Malah kalau Natalan minjem parkiran Istiqlal. Begitupun sebaliknya. Kau aja manusia yang nggak tahu diri. Kurang aja apa yang sudah dikasih pemerintah, kurang aja. Lanjut Bang Dewa. ya maksudnya hancur atas alasan apa mau hancur? Iya. Bukan, Kan kau mereka bilang kan orang berusaha Islam ngancurin gereja. Usaha untuk mendirikan yang namanya gereja baru, sementara banyak gereja yang dijual. Kenapa sih harus mendirikan gereja? Gereja yang ada saja mereka jual, tidak menutup kemungkinan setelah nanti mereka mendirikan yang namanya gereja dijual. Betul. Pikirkan yang dijual, jangan mendirikan yang baru, yang dijual pikirin. Dengar, Bang Dewa, Ini gimana ini? Mau dijual atau enggak itu urusan mereka. Ya tapi jangan pakai kata-kata orang Islam ngancurin. Naikin yang lain aja hukum padahal, Bu. ibadah segala macam. Kalau pakai aturan negara Indonesia itu negara hukum bukan negara Islam. Jadi kau nggak usah framing. Framing apa? Semua Framing aturan apa? sama, walaupun kita mayoritas, ukuran sama. Coba kami Islam, coba tinggal tuh di Burma situ kau lihat bagaimana kejamnya itu beragama lain atau di negara-negara Kristen lain. Ada penyamarataan, ada duduk di pemerintahan seperti di Indonesia. Hari libur kalian kurang puas. Berapa hari libur? Kita di sini Idul Adha, Idul Fitri aja. Kalau enggak karena mayornya atau gubernurnya Islam, enggak bakal ada. Nih saya 25 tahun di sini. Kalau libur tuh ngambil cuti sendiri. Coba, di mana keadilan? Apa kita protes? Ya enggak lah. Nikmatin aja. Lah ini kalian segala libur ini, libur pasca, libur ini, libur masih aja kurang puas. Emang oten nih ya. Duh, ampun deh. Lanjut deh. Ya seperti itu ya, Iwan Bila ya. Ajaran pemecah belah itu bukanlah ajaran umat muslim. Justru ajaran pemecah belah itu adalah ajaran umat sebelah. Apa yang tidak dipecah belah sama mereka? Semua dipecah belah kok. Bukankah Dewa pernah mengatakan, ya semua dipecah belah sama umat sebelah itu. Akal mereka pecah belah dengan yang namanya Babelnya. Babel mereka pecah belah dengan pikirannya. Terus pikiran mereka, akal mereka, semua dipecah belah dengan yang namanya keimanan mereka. Bukan hanya Babelnya dipecah belah, bukan hanya akalnya dipecah belah, bukan hanya pikirannya dipecah belah, Tuhan saja mereka pecah belah menjadi 3 itu. Ini adalah jalan pemecah belah. Ya, Tuhan itu satu, jangan sampai dipecah belah. Ini Tuhan dipecah belah jadi 3. Yesus sendiri yang mengatakan, dia tidak pernah yang namanya membawa damai. Itu pengakuan dia langsung yang mengatakan seperti itu. Tadi padahal bos sudah membawa dalilnya. Bukankah Lukas 12 nomor 51 itu adalah ucapan Yesus? Yesus mengatakan dengan jujur, dia mengatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kata Yesus. Bukan damai. Melainkan apa? Melainkan pertentangan. Yang namanya pertentangan, apakah itu bisa dikatakan kedamaian? Bukan. Bukan kedamaian. Pertentangan itu perpecahan. Maka dari itulah apa yang dikatakan oleh Yesus, saya kabulkan keinginannya. Saya yang mengabulkan, umat muslim yang mengabulkan. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku datang membawa pertentangan, saya kabulkan bahwa Yesus itu datang membawa pertentangan, saya tentangkan itu ajaran Yesus yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja itu.
Kami umat muslim yang menentangkan. Tidak ada sama sekali jalan mau pakai ayat manapun juga. Tidak ada yang namanya salah untuk yang namanya menuhankan Yesus di dalam dalil. Tidak ada. Saya jamin itu tidak ada. Bukankah kami sudah memberitahukan, ya kan? Yesus adalah utusan. Yesus adalah manusia. Berapa kali kami mengikrarkan, berapa kali kami menyampaikan ketika nanti Allah melemparkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam, maka dari itu jangan salahkan Allah. Kenapa? Jangan salahkan Allah. Pengajaran sudah datang. Bang Juma sudah memberitahukan, Bunda Mila sudah memberitahukan, Bayu Andika sudah memberitahukan, Pak Dalbo sudah memberitahukan, Pak Pendeta Lemon sudah memberitahukan. Kita semua umat muslim sudah memberitahukan itu. Maka dari itu jangan salahkan Allah kalau dilemparkan ke neraka jahanam. Kenapa? Kita tidak mau belajar. Orang kafir tidak mau belajar. Tidak mau yang namanya memaknai dalil yang ada di dalam Bible-nya, malah ditentang semuanya. Bukankah mereka percaya dengan apa yang tertulis di dalam Bible? Bukankah mereka mengimani apa yang tertulis di dalam Bible? Kami percaya dengan apa yang tertulis, tapi kami tidak mengimani. Sementara mereka mengimani mengimani Bible, tetapi mereka tidak percaya dengan apa yang tertulis. Ini tebaliknya. Makanya tidak salah kalau ajaran mereka itu terpecah belah. Akal mereka itu tidak difungsikan. Di dalam perjanjian lama, bukankah yang namanya Tuhan itu mencabut nyawa? Datang perjanjian baru, Tuhannya dicabut nyawa. Bukankah di dalam perjanjian lama, ketika orang melihat Tuhan, ketika manusia melihat Tuhan, manusia akan binasa. Datang perjanjian baru, ketika melihat Tuhan, Tuhan yang binasa. Di dalam perjanjian lama, Tuhan itu menghakimi. Di dalam perjanjian baru, tiba-tiba Tuhan yang dihakimi. Bukankah ini pemecah belah, ini akal? Kami itu sayang loh, kami itu, ya. Kami memberitahukan sayang. Memang yang namanya neraka kalian bukan urusan saya, tetapi yang namanya surga bukan milik saya juga. Tetapi untuk mengajak manusia ke jalan kebenaran, itu adalah tugas kami sebagai umat muslim. Tugas kami menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, silakan bawa pertanggungjawaban masing-masing. Yang jelas dakwah kami sudah tersampaikan, ya, sudah tersampaikan. Soal menerima atau tidak itu saya serahkan kepada individu masing-masing gitu. Ya begitu ya, Iwan Bila ya. Silakan kalau mau diskusi, silakan naiklah. Silakan naik, ayo kita diskusi, ayo kita mencari yang namanya kebenaran. Bukankah diskusi lintas agama itu yang kita cari itu adalah keselamatan? Kita semua di sini, umat muslim semua di sini, kami adalah pemburu surga. Kami pemburu surga. Tetapi jangan lupa, kita juga buronan neraka. Jangan lupa itu. Ya. Naikkan lagi Pak Dalbo. Yang sehat aja hotelnya lah. Silakan lanjut. Ini namanya apa sih? Belum apa-apa lari. Kalau ini enak sama Bang Suma. Pak Junet, naik Bang Jun. Bang Jun. Naik aja Bang Jun. Santai-santai. Naik aja Bang Jun. Abang kita ini naik lagi, biarkan dulu naik sejenak. Ya, dia lupa sendal. Sendalnya di situ Pak, di pojokan Pak. Abang sih orangnya pelupa. Tuh Pak. Ya, oke, makasih Pak ya. Kenapa? Sendalnya dia lupa sendalnya, gimana sih? Oh dewa iklan dulu lah, ya boleh ya Pak Dalbo izin. Silakan. Baik, Iwan Pila, kalau ada biasa lah ya, jangan pernah bosan ya. Mohon maaf kalau misalkan ada yang bosan sama Dewa gitu kan. Kalau ada yang mau pesan kaos, besok insya Allah Dewa produksi. Alhamdulillah sudah ada yang pesan beberapa. Dewa kurang satu orang ya, Toh kalau misalkan mau bikin kaos, besok produksi, silakan nanti DM ke Dewa. Untuk mengenai masalah harga, ada yang 120.000, ada yang 150, ada yang 200.
Dan mengenai soal warna bebas, warnanya mau apa, ya? Dewa, ajak juga yang Ya. belum follow Bunda Mila, silakan. Ya, ya. Kenapa? Yang di bawah, ajak. Kenapa pada Bu? Bisa Lagi COD? makan. Oh ya, siap-siap. Jangan lupa follow-follow yang di atas ya. Bunda Mila di follow, Pendeta Lemon di follow, Mas Bayu Andika mualaf kita di follow. Kalau Bang Juma silakan di blokir aja, nggak apa-apa itu ya. Dan kalau misalkan toh mengenai soal masalah kaos, itu warna kaosnya bebas, ukurannya bebas, fotonya juga bebas. Mungkin fotonya mau sama Bang Juma, mau sama Dewa, mau sama Pak Dalbo, Pak Pendeta Lemon, dengan Bunda Mila, dengan Bunda Nora, dengan Uniripa, dengan Abu Yasrong, atau dengan siapapun juga bebas. Nanti Dewa yang desain ya. Tapi kalau misalkan toh punya gambar sendiri, silakan kirim aja gambarnya ke Dewa, nggak perlu didesain. Mas Dewa saya pengen gambar yang ini, boleh, silakan aja ya. Mungkin itu aja Pak Dalbo. Terima kasih. Tuh, contoh gambarnya kayak gini nih. Nah, yang Dewa pakai. Nah, ini Mahadewa ya. Nah, contohnya kayak gitu ya. Silakan di DM ke Dewa. Kurang 1 orang untuk produksi besok Dewa. Kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Kalau ada, alhamdulillah. Oke, siap. Itu aja dari Dewa. Jangan lupa di follow akun yang di atas ya. Follow akun Pendeta Lemon, Pak Dalbo, Pak Terapi Open, Bayu Andika, Bunda Mila Amerika, sama Bang Juma. Silakan. Lanjut Pak Dalbo. Terima kasih banyak. Ini Abang Dewa salah ngomong loh, ini bukan terapi oten, ini 12 murid Bang Dewa. Oh. Maaf. Ya, lanjut. Ya silakan yang lain. Sambil kita tunggu ini. Lagi makan saya. Ya jangan lupa baca bismillah Bunda. Ya. Sebentar lagi dia masuk. Kalau ada please. Ya silakan teman-teman dari Bang Dewa yang Ya. saya punya berapa biji Bang Dewa? Totalnya 8. 8. Berapa? Pego 1 ya? Berapa harganya? Yang 200 kan? 200 ya. Itu ongkos kirimnya udah ketahuan belum? Berapanya? Ongkos kirim masing-masing aja Bunda. Masing-masing aja. Begitu. Tapi si Bang Dalbo Nanti itu nggak apa-apa Bunda, di belakang yang aja paling nanti. jauh ini Di ke belakang Papua Bunda. loh, yang paling jauh ke Papua loh. Oke. Siapa yang ke Iya, Papua? iya. Saya Bunda, saya. 12 murid nggak ikut kan? Emang ikut? Nairo Bunda, saya Nairo. Oh iya bener ada. Loh ke Papua Dewa, aduh berapa mahalan ongkos kirimnya daripada kaosnya. Iya benar-benar. Abang Dewa Papua. pernah kirim kaos yang itu saja tuh ongkirnya itu kan mau hampir 300. Nanti di 200. 200. Yang 150 aja Dewa. Jadi ongkos kirimnya biar saya yang bayarin. Baik siap Bunda. Cuma ini udah dijahit yang jersey Bunda. Hah? Sudah dijahit yang jersey. Nah Oh, ini ya Dewa udah, bingung juga kalau ini. gitu. Paruh-paruh kalau gitu. Siap. siapa Nero, kemahalan nggak itu ongkos kirimnya? Coba nanti dilihat. 280 ke Papua. 280 ya, tuh kan? Iya. Jadi total berapa itu? 12 kali 200, 2,5 juta ya? Sekitar segitu Bunda. Ya udah. Itu sudah dibuatkan. Saya transfer kirim itunya ya. Sudah. Ya, baik Bunda. Terima kasih banyak Bunda ya. Barakallah Bunda. Alhamdulillah. Ini kan Sabtu baru. Yang penting udah jadi. Siap. Berapa hari sih kalau kirim ke daerah gitu? Seminggu nggak nyampe dong? Seminggu. Estimasi ke Papua seminggu. Ke tempat Pak Dalbo 5 hari. Tapi Kok alamat masih- yang pernah saya kasih masih ada kan Bang Dewa? Mas, nggak ada. Nanti di ini aja. Di DM aja Dewa. Ya. Siap. Nggak usah DM WA, kok ada nomor WA DM gimana sih? Oh iya benar. Lupa. Kalau gitu Baik. uang pengiriman saya kirim ke masing-masing orang aja. Uang pengiriman. Nggak apa-apa. Siap Bunda. Kan karena bayar di tempat kan? Ya kalau dikirim ke Dewa pun nggak masalah Bunda. Nanti Dewa bayar di sini, nggak apa-apa. Oh, lebih bagus begitu kali di pool ya. Iya, jadi langsung Siap. COD saja dah. Tapi 280 mahal banget sih. Gila, Papua jauh ya.
Jauh bunda. Papua bunda. 280 karena saya pernah dikirim kaos itu 280. Kalau gitu bayar ongkos aja deh, kaosnya nggak usah. Nombok Dewa, ya Allah. Karena waktu itu saya kirim baju itu dengan Bang Dewa langsung dengan dia punya ongkir kan. Ini Oten ini pada kemana ya? Ayo Oten naik, dikasih 100 Oh, iya. koin. Mana? Coba pancing emosi dulu lah. Iya. Nero. Itu Yang biasa pancing. Kalau saya di dalam kantor ini dipantau CCTV. saya ini dulu, saya off dulu sebentar. Ini ada mau makan dulu sebentar ya. Siap bunda, Lanjut. siap ya. Syukuran kasiran bunda. Biasa tuh lemon, silakan lemon. Anda tuh yang pandai itu. Bayu jago pancing emosi. Nah. Mana Bayu ini? Nah itu Bang Bayu ada tuh. Lagi sholat mungkin. Bang Bayu. Masih ada 20 menit. 15 menit. Bang Bayu Di silakan. sini Bang Bayu. sudah sini udah solawat. Rumah dekat Tahrim. Nah ini sebentar. Halo, Bang Royal Has, monitor. Muslim atau Kristen Bang? Mohon maaf. Bang Royal Has, monitor. Assalamualaikum, salah pencet. Salah pencet. Waalaikumsalam. Muslim. Itu rule bukan royal. Itu rule bacanya rule itu. Salah pencet, salah pencet. Nyimak di bawah aja. Siap Abang Daya. Siap Abang Go. Ya silakan narasi lah Pendeta Lemon. Saya kasih aja ke Bang Bayu. Gaspol Bang Bayu. Di tempatnya Abang Bayu sementara tahrim. Kalau saya ini tidak bisa dalam ruangan, di dalam kantor ini CCTV ini dipantau. Aduh, lanjut aja lah. Di sini Abang udah Lero mau lah. masuk sholat. Oh. QQ Oke, sebentar. monitor. QQ Ada tamu nih. QQ monitor. QQ, monitor QQ. Abang Gak ada QQ. gua orang Islam monitor. bang, nonton doang dari 2019 nonton kalian. Oh, Di bawah aja bang. enggak dikirain Abang Oten. Makasih banyak Bang ya. Saya iya, kebetulan Mahadewa Pat Balak Bang. Iya kenal bang, gua kenal Abang kalian kan semua, QQ. gua kenal bang. Saya 4 balak Follow Bang. kalian udah lama. Saya Siap. kartu murni Bang. Kartu murni saya. Iya. Nah, kalau Abang Thank you. Dewa itu 4 balak, saya 66 loh. Ayo. Sehat-sehat buat kalian semua bang, makasih banyak. Gua di bawah aja bang, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Oke baik. Siap. Siap. Waalaikumsalam. Kartu murni kan kartu murni juga. Saya 66 itu lebih besar semua daripada QQ. Ayo. 4 balak pun kalah 4 balak gitu. Cowok ganteng ini. Cowok, assalamualaikum. Islam atau Kristen, Bang? Abang cowok ganteng, korban cewek TikTok. Nama akun ini. Abang cowok ganteng, monitor. Abang Go. 1, abang yang cowok ganteng, monitor. Oke, turunkan. Kenapa tadi? Bang cowok ganteng, jangan ngaku ganteng kalau belum pernah digebukin sama istri orang, Bang. Ya. Jangan ngaku ganteng, Bang. Kalau saya udah pernah bang, suaminya salah sangka gitu. Saya dipukul, uruslah. Akhirnya ngaku sendiri minta maaf. Dulu Dewa sempat mau nikah dulu ya, waktu bujangan mau nikah. Itu semuanya sudah setuju, Bang. Cuma suaminya nggak setuju. Jadi batal itu. Ya, Pak Budi. Bagaimana suami masih ada suaminya kok nikah dengan istri orang? Iya, maka dari itu, Bang.
Pada mute semua. Pak Budi, selamat siang. Saat tadi nyapa ternyata saya termute. Saya nyapa, minta maaf Bang Dalbo. Tadi saya nyapa tapi saya tidak sadar kalau saya lagi mute. Oke, lanjut. Ya, Budi Nur, monitor Budi Nur. Budi Nur, monitor. Monitor. Jadi ya begitulah Bang 12 menit ya Bang Nero ya. Jadi orang-orang Kristen ini ibaratkannya punya agama tapi nggak mengakui, ya kan? Justru malu gitu dengan agamanya gitu. Itulah Mereka selalu, mereka selalu katakan, ditanya agamamu apa? Assalamualaikum, Pak. Oh, selamat. Waalaikumsalam. Muslim, Bang? Waalaikumsalam. Maaf. Gak bisa ini dibatalkan tadi. Dipencet sendiri gitu. Oke, Bang, oke, siap. Bang Muslim ya? Kalau Muslim, Iya. Cuman saya ngepen aja nonton kayak gini tuh enak banget gitu sambil tidur. Siap, Bang. Ya, dukung terus ya Bang ya. Pak Jangkrik, tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Lombok Bang. Cuman Ongkos kirim 70.000 Bang. Ongkos kirim 70.000 Lombok. Terus kira 70.000. Iya juga ya. Guru-guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Nero, kalau jangkrik itu dibalikan apa jadinya? Jangkrik jingkrak. Jingkrak kan? Kebalikan. Ya, Ida Zamajid. Assalamualaikum. Ida. Nggak ngomong dia. Muslim kayaknya tuh, Mbak Ida ini. Jadi begitu Bang ya. Orang Kristen ini inilah dikatakan punya agama. Tuyul sesat. Monitor tuyul. Saya coba baca ini udah pasti sesat lah, tuyul sesat. Bacanya coba saya lihat. Tuyul second. Saya kira sesat, ternyata tuyul second. Tuyul second monitor. Islam. Ya, Assalamualaikum. Islam Bang Lemon, agamanya Islam, agamanya Islam, orangnya Muslim. Oh iya. Muslim kan berserah diri. Ya Muslim itu orangnya, agamanya Islam. Kalau Islam artinya keselamatan. Iya Pak. Iya itu Lemon ya. Oke Abangku, siap Abangku. Ya siap Lemon. Nama ya Lemon. Lemon, jeruk itu lemon juga kan? Dulu kan nama saya kan Fanta awalnya kan? Tahu. Dipakai juga sama Oten Bang Nero, ya kan? Oten itu kan suka nama kita. Iya, namamu kan ganti dari Fanta jadi lemon kan gara-gara masalah itu kayak di Dubai itu kan. Betul nggak namamu ganti dari Fanta jadi lemon kan gara-gara Dubai itu? Jangan dibilangin juga. Ini, itu kenapa? Ini siapa nama ini? Ini pakai logo Sriwil kah? Oh enggak. Assalamualaikum.